Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA, yaitu dalam materi ciri khusus makhluk hidup untuk siswa SD kelas 6. Mari kita belajar. Nah, untuk pertama kali kita cari pengertian apakah ciri khusus itu. Nah, ciri khusus yaitu cara tertentu yang dimiliki hewan atau tumbuhan dalam beradaptasi. Nah, kenapa disebut ciri khusus? Karena cara beradaptasi tersebut berbeda dengan tumbuhan atau hewan yang lain. Nah, kemudian apakah yang disebut adaptasi? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Misalnya, makhluk hidup yang hidup di air. Mereka menyesuaikan baik itu bagian dari tubuhnya ataupun pola hidupnya sesuai dengan lingkungan hidupnya, yaitu di air. Kemudian, apakah dari tujuan adaptasi tersebut? Tujuan dari adaptasi yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi mereka melakukan adaptasi agar mereka bisa bertahan hidup di tempat hidupnya tersebut. Nah, mari kita beranjak ke contoh-contoh bentuk ciri khusus dari makhluk hidup. Nah, pada volume 1 ini kita akan membahas tentang ciri khusus dari tumbuhan. Mari kita belajar. Pertama yaitu di sini adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini dia hidup di gurun. Bagaimanakah kondisi di gurun? Iya, di gurun sangat sulit sekali untuk mendapatkan air, sehingga mereka beradaptasi sesuai dengan tempat hidupnya. Di antara lain yaitu si kaktus tersebut memiliki akar yang panjang ke dalam tanah untuk mencari air, dan juga batangnya yang berdaging seperti spons yang fungsinya untuk menyimpan cadangan dari air. Nah, selain itu si kaktus itu memiliki bentuk daun yang mirip dengan duri atau jarum. Nah, apakah gunanya? Gunanya ada dua, yaitu satu beradaptasi untuk mengurangi penguapan, sehingga air di dalam tubuhnya, di dalam batangnya tidak cepat menguap. Dan selain itu digunakan untuk mempertahankan diri, yaitu dari serangan hewan-hewan gurun yang ingin memakan batang kaktus tersebut. Selain itu, kaktus juga memiliki lapisan lilin pada batangnya, dan itu juga digunakan untuk mengurangi penguapan. Sekarang mari kita belajar tentang bunga Rafflesia dan bunga bangkai. Kedua bunga ini sangat berbeda sebetulnya. Ya, bunga Rafflesia bentuknya bulat seperti melebar, sedangkan bunga bangkai bentuknya seperti contong menghadap ke atas. Keduanya berbeda. Nah, mari kita pelajari ciri khususnya. Rafflesia, yang satunya adalah bunga bangkai. Bunga Rafflesia dan bunga bangkai akan mengeluarkan bau bangkai atau bau busuk yang sangat kuat saat mereka mekar. Nah, baunya mirip dengan daging busuk. Bunga ini mengeluarkan bau busuk umumnya tujuan untuk menarik perhatian serangga seperti kumbang kotoran dan lalat daging, yang mereka nanti akan membantu dalam proses perkembangbiakan mereka. Nah, sekarang mari kita belajar tentang ciri khusus dari bunga sedap malam. Ini adalah bunga sedap malam.
Bunga sedap malam sebetulnya adalah bunga yang berasal dari Meksiko. Perlahan-lahan bunga sedap malam pun semakin dikenal di Indonesia. Tanaman tersebut mampu tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis. Bunga ini memiliki ciri khusus, yaitu bunga tersebut mampu mengeluarkan bau harum di malam hari. Itu adalah ciri khusus dari bunga sedap malam. Sekarang kita ke di sini, yaitu enceng gondok. Nah, enceng gondok merupakan tumbuhan yang hidup di air atau biasa disebut dengan tumbuhan hidrofit. Dia hidup dengan mengapung di atas permukaan. Ciri khusus dari enceng gondok yaitu satu tangkai daun enceng gondok berongga, kemudian akar tumbuhan enceng gondok mengapung di atas dan berbentuk serabut. Apakah tujuannya? Yaitu tujuannya agar mereka tidak terbalik, sehingga akarnya tersebut menjadi pemberat bagi tumbuhan enceng gondok, sehingga tetap berada di bawah akarnya. Kemudian memiliki daun yang licin dan berwarna hijau cerah. Batangnya menggelembung berisi udara. Nah, batang yang menggelembung inilah yang berfungsi agar si enceng gondok tersebut dapat mengapung di atas air. Nah, kemudian di sini ada tanaman teratai. Ini tanaman teratai. Tanaman teratai memiliki ciri khusus, yaitu berdaun tipis dan lebar. Daun tipis yang lebar tersebut mempermudah si tanaman teratai untuk menyerap cahaya matahari. Nah, apa fungsinya? Yaitu untuk mempercepat penguapan. Karena jika tidak dapat mempercepat penguapan, maka tanaman teratai tersebut bisa cepat busuk. Selain itu, batang dan akar teratai memiliki rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara pada batang teratai tersebut berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar sehingga teratai dapat bernafas walaupun batang dan daun akarnya terendam di dalam air. Nah, selanjutnya terdapat tanaman pemakan serangga. Ada dua, yaitu di sini disebut Venus. Ya, yang satunya adalah kantong semar. Ini adalah tanaman kantong semar, yang ini adalah tanaman Venus. Sama halnya dengan tumbuhan lain. Tumbuhan kantong semar dan Venus juga dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Sedangkan nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan Venus tidak diperoleh dari sari-sari makanan yang bisa dari dalam tanah. Tetapi nitrogen yang dibutuhkan oleh kedua tanaman tersebut diperolehnya dari hewan kecil seperti serangga. Kantong semar berbentuk trompet dengan lapisan di dalamnya yang sangat licin, sehingga apabila ada serangga yang hinggap di dalam kantongnya tersebut, maka tangga tersebut akan terpleset dan jatuh di dasar kantong semar tersebut. Sedangkan si Venus ini memiliki daun ya seperti engsel dan bergerigi di depannya. Fungsinya apa? Yaitu untuk menangkap serangga. Jadi apabila ada serangga yang masuk ke dalamnya, dia akan cepat-cepat menutup sehingga serangga tersebut bisa terperangkap di dalamnya. Bahkan bukan cuma serangga, terkadang hewan-hewan kecil lainnya, kadang seperti katak bahkan, itu pernah masuk ke dalam mulut atau engsel dari tanaman Venus tersebut. Nah, masih banyak lagi tanaman lain yang mempunyai ciri khusus. Mari kita belajar. Nah, di sini terdapat tanaman bambu.
bambu itu memiliki yaitu ciri khusus, yaitu dia memiliki bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ini ya gatal sekali apabila terkena kulit kita. Nah, bulu-bulu halus ini digunakan oleh tumbuhan bambu untuk melindungi dirinya dari musuhnya, yaitu ini merupakan alat pertahanan diri mereka. Nah, di sini juga ada bunga mawar. Bunga mawar dia memiliki duri. Karena mawar itu bentuknya cantik sekali, maka banyak sekali yang ingin memilikinya, memutiknya. Nah, oleh karena itu si mawar dia beradaptasi dengan memiliki duri pada batangnya, sehingga apabila ada yang ingin memetik maupun memakan bunganya, dia akan gampang terkena duri dari batang mawar tersebut. Selain itu, di sini terdapat kecubung. Nah, ini adalah tanaman kecubung. Kecubung sangat dikenal dari bunganya yang mirip trompet dengan buahnya yang berduri seperti ini. Bunga tersebut banyak disajikan sebagai obat tradisional. Namun, pengolahannya harus tepat dan ekstra hati-hati. Hal ini karena tumbuhan kecubung tersebut mempertahankan dirinya, yaitu dengan dia memiliki racun. Ya, memiliki racun. Sehingga apabila orang yang tidak hati-hati memakannya akan keracunan. Nah, selain dari kecubung ini banyak sekali yang lainnya, diantaranya adalah pohon jarak. Orang yang memakannya maka akan keracunan juga. Jadi pohon jarak dan juga kecubung mempertahankan dirinya yaitu dengan racun. Kemudian di sini ada nangka dan juga bunga kamboja. Kedua pohon tersebut memiliki getah untuk mempertahankan diri. Getahnya sangat lengket. Ya, misal di sini adalah pohon kamboja. Apabila kita menyayatnya, maka akan keluar getah yang lengket dari batangnya berwarna putih. Nah, sedangkan si nangka ini, karena mungkin nangka apabila sudah matang sangat enak ya. Nah, kemudian nangka ini memiliki pelindungan diri, yaitu pada buahnya itu memiliki getah yang lengket. Jadi apabila misalnya kita memakannya, pasti tangan kita akan terkena getah dari nangka tersebut. Masih banyak lagi sebetulnya yang melindungi diri dengan getah. Di antara adalah pohon karet, pohon sawo. Mereka juga memiliki getah untuk perlindungan diri mereka dari predatornya. Demikian materi ciri khusus dari tumbuhan. Nanti kita akan beranjak pada volume kedua, yaitu tentang ciri khusus dari hewan. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.